Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa. Meluangkan waktu sebelum kita beraktivitas rutinan dengan bermajlis ilmu satu atau dua ayat maupun hadis. Kita ambil hikmahnya. Karena bagian dari kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah. Dan kita mencoba memahami kaidah yang ada dalam kamusnya para ulama. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala qabla awanihi, siapa saja yang kemerungsung, tergesa-gesa sebelum waktunya. Siapa yang tergesa-gesa tanpa melalui proses. Dia sadar ada di posisi ini, ada di tahapan ini, tapi karena hawa nafsu, tuntutan ego atau yang sejenisnya, sehingga dia seakan-akan harus show off di tingkat yang lebih atas, padahal itu belum saatnya. Uqiba bihirmanihi, yang ada malah Allah akan berikan akibat dia sama sekali tidak akan sampai di posisi tersebut. Di dalam memahami ilmu agama apalagi, nggak bisa kita belajar ilmu agama itu sak-dek-saknya. Tiba-tiba kita langsung dengan mudahnya menghukumi satu masalah halal, haram, atau yang semacamnya tanpa punya fondasi kaidah-kaidah usul atau dasar dengan kuat. Termasuk hari-hari ini. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmani. Ketika kaum muslimin dengan menyebarnya sosial media mudah sekali untuk latah, khususnya memang saudara-saudara kita. Sesuatu yang kemudian dengan mudahnya tanpa seakan-akan ada tanggung jawab akhirat disampaikan kepada umat, padahal belum tentu seperti itu apa yang diinginkan oleh syariat. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad yang bunyinya la taqumus sa'ah hatta ta'udal arab burujan wa anhara. Ini hadis aslinya panjang sekali. Ini saya ambil hanya potongannya saja. Hadisnya panjang, ada di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nubuatnya, tanda kenabiannya, yaitu memberikan berita masa depan. Di antaranya yaitu tanda-tanda kiamat.
dari panjang, kemudian tengah, kemudian ada hadis ini, tidak akan tegak hari kiamat sampai tanah Arab, ya, jazirah Arab itu subur, hijau, ya, dan banyak sungai. Kemudian ada hadis lagi untuk penutupannya. Nah, hadis yang saya sampaikan potongannya ini, hari ini kemudian diambil, dicomot, kemudian dipasangkan dengan model adanya video-video pendek bahwa tanah Arab sekarang sedang hijau. Ya, wah, ini tanda kiamat sebentar lagi. Ya, pegunungan Mekah sudah hijau, pegunungan Madinah mulai subur. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tanda kiamat itu bukan untuk mencari keheboh-hebohan. Juga bukan untuk menakut-nakuti. Tapi gimana kaum muslimin muslimat paham bahwa kiamat itu hakun, pasti terjadi. Dan kita punya persiapan dengan amalan-amalan, bukan hanya sebatas sesuatu yang viral. Pertama, qadarullah, Allah mudahkan. Beberapa waktu lalu ketika membimbing jamaah umroh, saya itu kan pulang kalau nggak salah tanggal 26 Desember atau tanggal 27 Desember, beberapa pekan yang lalu. Dan selama di sana, karena musim dingin, kita kan cuma ada 2 musim. Musim hujan, musim kemarau. Di Saudi secara khusus ada 4 musim. Dan di setiap musim dingin rata-rata Allah anugerahkan hujan. Dan di setiap ada intensitas hujan di tanah Arab itu pasti akan hijau. Kita pun juga menyaksikan itu. Tapi yang punya wilayah, ya, masyarakat Arab sendiri itu biasa saja. Tapi jauh yang ada di sini, ya, orang Indonesia malah sih gibra-gibra. Wes duwe negara wae aman-aman wae, nyantai wae. Ya, kitanya heboh sendiri. Yang kedua, orang-orang yang dengan latahnya mengupload, ya menguploadnya sih nggak masalah ya, tapi kemudian mengkaitkan dengan kiamat sebentar lagi. Ya, saya tantang kalau uploadannya itu dengan sudut yang sama, tempat yang sama, di bulan musim panas, berani atau tidak? Ya, coba sekarang besok lah, April, Mei, Juni, video di tempat yang sama, bulan besok Mei, Juni itu, video lagi, kok ternyata hilang hijaunya, berani apa? Gersang lagi, ketemu musim panas. Ya. Apalagi kalau yang diambil bukan Mekah Madinah seperti arah Tabuk. Arah Tabuk sejak dulu ya hijau. Wilayah Arab, wilayah Saudi yang dari dulu menghijau. Taif, hijau. Ini tadi, man ta'ajjala qabla awani, tergesa-gesa. Dan hadis yang menunjukkan bahwa tanah Arab hijau itu adalah hijaunya tanah Arab mau hari ini, tahun depan, tahun besoknya nggak berubah. Betul-betul hijau seperti hanya kita di Indonesia ini, yang dengan mudahnya tumbuh rerumputan, tumbuh dedaunan, seperti Tangmangu dan sekitarnya. Arek wingi saiki sesuk, yes kaya ngono. Itu baru tanda kiamat. Bukan ketika musim dingin ya mulai ada tumbuhan, tapi musim panas hilang lagi, gersang lagi. Enggak seperti itu.
Jadi nggak semudah kita membawakan hadis, nggak diperadali satu persatu, dicocok nih, ditempel nih, nggak seperti itu. Itulah latahnya kita, sadar atau tidak sadar, dengan mudahnya mengekspos, padahal tidak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya, yang berikutnya, yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan tanda kiamat, termasuk suburnya tanah Arab, itu kan dengan hadis-hadis yang panjang tadi, yang antara satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan, la taqum as-saah, kiamat tidak akan tegak datang kecuali Rasul juga ngasih tanda-tanda yang lain. Dan itu sudah ada hari ini. Tapi kenapa tidak heboh seperti hebohnya Arab hijau? Contohnya, tanda kiamat Rasulullah SAW menyampaikan diantaranya yaitu muslimat, ya, berpakaian tapi telanjang. Heboh enggak? Biasa aja kan? Ada apa enggak hari ini? Kenapa enggak kaget? Ya, kenapa Mekah muncul suket dan bisa kaget? Ya, kenapa yang ini enggak kaget? Ketika muslimin dengan kemampuan membangun masjid yang besar, megah, tapi sepi jamaah, itu tanda kiamat. Heboh enggak? Enggak. Ada apa enggak? Itu. Kenapa sesuatu yang model wong ini sing digehebo? Bahkan uququl walidain, durhakanya anak kepada orang tua, itu bagian dari tanda kiamat. Ayo ngrasane napa mboten? Wong saya aja guru yang baru liburan wae korban kok. Itu bocah-bocah anyar lagi perayaan tekoni ngono jawabannya, "Kamu nanya." Ya kan? Astagfirullah, haula wala quwata illa billah. Wis wong tuane mesti tambah meneh. Ya kan? Itu. Ya, ada. Tapi enggak seheboh suket Arab. Ada apa ini? Ya, mosok kita mengambil agama itu hanya yang viral-viral. Ya. Contohnya cuma satu, karena kita tidak terbiasa memahami dari fondasi, dari dasarnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan semua para nabi dan para rasul ke semua masyarakat yang sedang ada masalah. Contohnya kaum Madyan. Kaum Madyan itu permasalahannya apa di tengah-tengah mereka? Permasalahannya adalah yang preman-premannya sering malam. Ya, preman-premannya pungli. Ya kan? Kemudian yang bisnis, yang ada kesibukan di pasar, mereka mengurangi timbangan dan yang sejenisnya. Itu salah satu yang dipotret di dalam Al-Quran, suasana masyarakat Madyan. Allah turunkan nanti Nabi ya di masyarakat yang lain seperti kaum Sadum. Masalahnya beda. Mereka ada di dalam permasalahan sosial. Ya. Penyimpangan hasrat birahi. Allah Subhanahu wa taala juga turunkan nabi dan rasulnya seperti Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalam di tengah kepemimpinan yang super zalim hari itu ya, Firaun. Untuk masyarakat Madyan Allah turunkan Nabi Syuaib salah satunya.
Untuk masyarakat Sadum Allah turunkan Nabi Lut. Untuk Fir'aun Allah kirimkan Musa dan Harun. Ini contohnya, 3 nabi ini dengan problematika masyarakat yang beda-beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasulnya itu, apakah dengan visi yang berbeda atau dengan tujuan yang sama? Contohnya, hei Syuaib, kamu aku turunkan ke Madian. Tulung wi diajari wong-wong Madian sing preman-premane aja begal, ya, yang di pasar timbangan yang jujur. Lut, aku kirimkan ke masyarakat, rubah fitrahnya, harus dikembalikan. Lanang seneng mbek lanang. Musa, Harun, awakmu iki duwe masyarakat yang banyak jumlahnya, yaitu Bani Israel. Ya, terima nglawan Fir'aun cukup. Bicarane pokoknya Fir'aun kalah. Arep mbok gawe bruntak, arep mbok perangi, terus kowe engko dadi pemimpin. Kira-kira itu perintah Allah atau yang kedua, baik itu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Allah perintahkan sampaikan kepada umat kalian ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kira-kira visinya yang mana? Beda-beda tadi atau sama? Dari 3 nabi tadi, beda-beda atau sama? Sama. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa itu sama dengan yang Allah sampaikan kepada Nabi Lut, kepada Nabi Syuaib, dan kepada seluruh para rasul. Meskipun masalah yang ada pada masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masalahnya ekonomi seperti tadi, Madian. Ada yang masalahnya sosial. Ada yang masalahnya kepemimpinan, kekuasaan yang zalim, dan lain seterusnya. Tapi ternyata Allah memberikan solusi yang sama. Apa itu? Mengenalkan masyarakat mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah. Dibikin umat itu punya iman, sadar bahwa kita ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tanggung jawab beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal keburukannya, yaitu kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah itu sendiri dengan berbagai macam contoh-contoh yang ada. Nah, ini ya, maka hari ini mau masalahnya apa saja sudah dikasih contoh. Ya, solusinya itu kita kembali kepada agama. Ikhlas dalam beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau dakwahnya ditolak, sampai di Taif diusir, macam-macam itu, sampai nantinya Allah hibur dengan Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril itu pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 pilihan. Jibril berkata gini, "Hei Muhammad, ataj'al ya malikan au takunu 'abdan wa rasul." Hei Muhammad, pilih satu, engkau jadi pemimpin, penguasa Arab, memimpin seluruh bangsa Arab, apalagi cuma Mekah dan sekitarnya. Atau engkau tetap dalam posisi menjadi hamba dan utusannya. Kira-kira Nabi milih yang mana? Nabi milih yang mana? Ya, yang nomor 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tetap menjadi hamba dan rasul.
Dan itu apa yang dijawab betul-betul persis seperti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih membangun dakwah awal-awal di Mekah. Didatangi tokoh-tokoh Quraisy, ada Utsbah bin Abi Rabi'ah, ada bapaknya Khalid, namanya Walid bin Mughirah, ada Abu Lahab pamannya sendiri. Ya. Yang pada intinya mereka ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Kemudian mereka ngasih pilihan, "Hei Muhammad, awakmu sakjane njaluk apa?" Kasih pilihan pertama. Lek sing golek iki dhuwit. Saumpama sing mbok golek iki mung dhuwit, kami akan kumpulkan semua harta yang kita miliki. Dan kita serahkan semuanya untuk kamu akan menjadi orang paling kaya di Arab. Atau kalau kamu pengen perempuan, maka kami siapkan untukmu perempuan paling cantik untuk kami nikahkan kepadamu. Atau kamu pengen kepemimpinan, kekuasaan, kami siapkan kursi kekuasaan Arab bagimu. Ya, ini dalam sirah Nabi Muhammad pasti ada kisah ini. Di situ ada paman beliau, ada Abu Thalib juga. Ya, apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau ngasih jawaban yang bisa membungkam semua pilihan itu. Andaikan ada matahari di tanganku, bulan di tangan salah satu tanganku, baik kanan atau kiri, ada bulan, ada matahari. Kemudian disuruh menghentikan dakwah, kata Nabi, aku tidak pernah menginginkan untuk menghentikan dakwah. Tetap. Meskipun ditawari bulan di tangannya, matahari di tangannya. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang hari ini dengan Nabi Muhammad cerdasan mana? Cerdas siapa? Cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat gitu. Bayangkan sekarang ketika ditawari malaikat Jibril, Muhammad pilih jadi penguasa, pemimpin, atau tetap jadi hamba Rasul ya dakwah. Rasul milih hamba dan Rasul. Ya, coba kalau ini kritikan yang membangun. Ya, sing pokoknya intinya harus kekuasaan. Arep gawe partai arep sak tambah akeh kaya pira-pira. Lihat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul nggak bisa. Beliau mikir, oh aku tak milih pemimpin wae malaikat Jibril. Ya, pikirannya saat itu umpamanya mikirnya, kalau aku jadi pemimpin penguasa tak dandani saka dhuwur. Ya, tak gawe undang-undang masyarakat Mekah kudu mlebu Islam. Bikin peraturan masyarakat Mekah nggak boleh lagi menyembah berhala. Bisa nggak kira-kira Nabi Muhammad mikir seperti itu? Tapi ternyata beliau nggak milih itu. Beliau milih tetap berdakwah. Karena Islam tujuan utamanya bukan kekuasaan. Islam tujuan utamanya adalah li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah supaya semua kaum muslimin atau semua manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi beriman kepadanya. Itu bukan kekuasaan. Kekuasaan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat beriman, soleh dan seterusnya, akan muncul pemimpin yang soleh juga. Maka kalau bahasa dalam kitab Tauhid dan syarahnya, mustahil kita ini kalau bangun bangunan rumah misalnya, itu atap dulu atau pondasi dulu. Pondasi dulu. Membangun rumah ke atap dulu ora mungkin dadi. Amblek terus, bubar terus. Ya, tapi kalau dari pondasi kemudian naik batu bata atau sejenisnya sudah, kemudian baru atap kokoh, jadilah bangunan. Itulah Islam. Ya, dari dasarnya dulu dikenalkan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa
amanah ani'budullah wajtanibut taghut. Karena kalau kita mau punya amal sebanyak apapun, sampai kalau kita belajar fikih sholat, ya, sebagaimana kita pernah menyampaikan, syarat sahnya sholat adalah ini gerbang, ini nggak bisa ditawar-tawar ya. Ya, kalau sholat kan aslinya berdiri, lelek loro bisa duduk, ya kan? Kalau di pesawat bisa duduk, ya. Di bis bisa duduk. Aslinya sholat ngadeg apa lungguh? Berdiri kan? Sholat syarat sahnya diantaranya nutup aurat. Tapi kalau kita nggak punya baju, nggak punya sarung, kecuali memang betul-betul hanya bisa menutupi antara atasnya pusar sampai lutut, dan nggak ada orang yang memberikan bantuan, sah apa enggak sholatnya? Tetap sah. Wong duwene kuwi. Syarat sahnya sholat yang lain adalah istiqbalu qiblat, menghadap kiblat. Tapi kalau antum sholat di perjalanan, umpamain numpak sepur ke Solo nang Surabaya ngetan, sholat di atas sepur madem ngetan, ayo oleh sama enggak itu? Sah kan jadi. Artinya ada beberapa syarat sah sholat itu yang gugur karena situasi dan kondisi. Tapi ada syarat sahnya sholat yang nggak bisa digugurkan dengan apapun. Apa itu? Bersuci. Ya, antum sholat ketemu rong minggu lah, ora wudu, sah apa enggak sholat? Yo sah aja, asalkan rong minggu ki ranate ngentut, ya kan? Ranate buang air besar kecil, orang nate junub, ya, bisa apa enggak kita? Kalau ada seperti itu kemampuannya, ya, jadi sekali wudu rong minggu ra ngentut blas ya, rapopo ya sah-sah wae salat ya, masih suci terus. Tapi kan ra ngandel, masa enggak pernah tidur juga. Ya, padahal tidur yang lelap itu juga membatalkan wudu. Artinya ketika kita sholat tanpa wudu, nggak ada yang menggugurkan, tetap batal. Ya, 2 pekan kita sholat tanpa wudu, sah apa enggak sholatnya? Tidak sah sama sekali. Karena gerbang utama sholat, ya syarat sahnya sholat adalah wudu. Apa itu wudu? Bersuci. Bersuci dari apa? Dari najis, dari hadas jasad kita. Ini yang sifatnya lahiriah. Ada yang sifatnya batiniyah. Ada najis batin, ada hadas batin. Ya, seperti dosa kita itu kan kotoran juga, tapi kotoran batin kan nggak kelihatan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa syarat diterimanya amal itu apa? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah. Ya, sedekah kita, zikir, ngaji kita semuanya lillahi rabbil alamin. Itu syarat diterimanya amal. Ya. Seperti hanya tadi, syaratnya salat yang enggak bisa ditawar-tawar adalah wudu. Syarat diterimanya amal yang nggak bisa ditawar-tawar juga ikhlas. Bayangkan sekarang kalau ada najis batin yang itu bisa merusak amal, membatalkan amal, tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dapat teguran. Padahal ya, bagi kita mustahil lah Nabi melakukan kesyirikan. Tapi ini sebagai peringatan. Allah memberikan contoh manusia paling utama, paling mulia, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad,
la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, kalau seandainya kamu melakukan kesyirikan, maka seluruh amalmu akan hangus, sia-sia. Itu sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sekelas kita? Maka dakwah tauhid, dakwah yang mengenalkan keikhlasan ibadah, itu adalah dakwah yang paling sayang kepada kaum muslimin itu sendiri. Paling cinta dengan saudara-saudara sendiri. Kenapa? Karena eman-eman. Bayangkan rekan-rekan sekalian. Ada orang yang sudah sholatnya, usia sholatnya, anggap umurnya wis 70 tahun. Mulai sholat anggap mulai balik. Baliknya umur 10 tahun Mama. Ya, berarti kan sholat sudah berapa tahun tuh? 60 tahun. Sholat 60 tahun. Tapi ternyata ketika dia sholat wajib sunnahnya, di sisi lain ternyata juga melakukan kesyirikan. Ya, meyakini jimat-jimat yang mendatangkan kebaikan ya dari benda ini. Aku sehat, aku loro ya saka benda ini. Kira-kira sekarang sholatnya diterima Bang? Diterima enggak? Ini syarat utamanya gagal kok, ya enggak diterima. Maka eman-eman atau tidak? Eman-eman 60 tahun sholatnya percuma. Ya, percuma. Maka yang meluruskan kesyirikan supaya tidak terjerumus itu adalah dakwah yang paling cinta kepada saudara kaum muslimin dan muslim. Terkadang Masya Allah Jumatan soft awal, ya mungkin malah jadi khotib barang. Tapi habis Jumatan, ya kemudian ngajak jamaahnya untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, yang mungkin di mana enggak syirik, padahal itu jelas syirik. Mencari barokah, ya melalui ibadah kuburan misalnya. Itu yang diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau 23 tahunnya itu. Meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di posisi seperti Allah dalam rububiyah. Ya, seperti syair-syair yang memuliakan Rasul tapi berlebihan. Laulaka ma khalaqtu afla. Kalau bukan karenamu hai Muhammad, kalau bukan karenamu niscaya tidak akan tercipta alam semesta. Seakan-akan adanya alam semesta karena Nabi Muhammad. Ini malah over, berlebihan. Kita muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemuliaan beliau di level Nabi, bahkan Sayyidil Anbiya, ya pemimpinnya para Nabi, Imamul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Kemudian tidak berlebihan sampai ditahbiskan punya rububiyah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disayangkan. Ya kan? Ketika orang sholat, ya sholat, tapi pas duwe gawe ya sik nyeluk pawang hujan. Ya, masih apa enggak? Masih ada muslimin. Kan eman-eman. Berarti hatinya masih ada najisnya itu tadi. Bukan najis kemudian enggak boleh kita interaksi, enggak, itu yang najis batin. Yang berhadas adalah hati. Karena ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengen dihajar sama Abu Jahal, Abu Bakar membelanya. Apa yang diucapkan dari lisannya Abu Bakar? Abu Jahal, ataqtulu man qala Allahu Rabbi. Kamu mau membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Rabbku. Kemudian Abu Jahal nggak jadi ngemplang Nabi Muhammad saat itu.
Artinya apa? Abu Jahal itu juga kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya Robmu siapa ya Abu Jahal, jawabnya apa? Allah. Tapi mereka tidak mau, ya, tidak mau kalau Nabi Muhammad menjadikan satu-satunya Rob untuk diibadahi hanya Allah. Ataja'alu alihatuna ilahan wahidah. Apa kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala yang ada, ya, dengan Allah yang di atas itu, ya, semua yang di sini hilang, hanya beribadah kepada Allah yang ada di atas itu? Enggak mau, itu yang enggak diterima. Karena Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa Rob kami Allah, tapi yang ada di sekitar Ka'bah ini berhala-berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang ada di tanah Kudet juga ada berhala besar juga. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadinya apa? Perantara. Kita doa, kita minta apa ke berhala ini? Enggak, ke Allah. Cuma ini perantaranya. Itu ucapan siapa? Ucapan masyarakat musyrikin Mekah kala itu. Tapi itu yang diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hari ini ada, mohon maaf, ya, ada orang yang kemudian meyakini bahwa yang meninggal atau yang dikuburkan di sini umpamanya adalah orang yang dulunya soleh, orang yang dulunya bertakwa, orang yang dulunya dekat dengan Allah, kemudian beribadah di situ, berdoa juga di situ. Kemudian kita tanyakan, Mas, dungo kok neng kuburan? Dungo ya ke Allah, kira-kira terima apa enggak? Enggak terima. Karena ngerasanya doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa di sini? Lah aku ki sapa to? Wong ya akeh dosane. Ya. Wong ya bendina mesti nglakoni kemungkaran, kemaksiatan. Ya, mosok langsung donga ning Allah ya pekeu. Nah, ini mulai akalnya, oh kayak protokoler kepresidenan gue. Nah, ini kan dulu orang soleh. Iki sing tak maksud nih ngeterne dongaku, karena cedak dekat dengan Allah, biar yang menyampaikan doa-doaku, hajat-hajatku kepada Allah. Persis dulu tuh kayak gitu juga. Itu yang diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengulangi, ud'uni astajib lakum, berdoalah, ini firman Allah, berdoalah kalian kepadaku, mau semaksiat apapun, berdoa hanya kepada Allah langsung. Jangan pakai akal pikiran kita tadi kayak protokoler tadi. Ya, itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Mau sebrutal apapun, sebengis apapun, serusak dan sekotor apapun kita, doa silahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa malah sendiri itu, di tengah-tengah orang yang mungkin terlelap tidur, tersibukkan dengan yang lain, kita malah bisa neng pojokan dewe peteng iso nangis, ya, doa kepada Allah itu malah lebih baik. Jangan kepada yang lain. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama beliau berdakwah, kalau mau diringkeskan musuh-musuh dakwah itu ada 3. Di Mekah ada masyarakat musyrikin. Di Madinah ada 2. Yang pertama Yahudi, yang kedua adalah munafik. Ya, jadi musuh dakwah Nabi itu kalau mau diringkes, ya, intisarinya itu musuhnya cuma 3 ini. Masyarakat musyrikin Mekah dan rata-rata Quraisy, ya, kemudian Yahudi Madinah dan munafik. Itu yang istilahnya ada tantangan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Nasoro di zaman Nabi malah nggak terlalu
ada tantangan dalam memusuhi Islam. Malah banyak dari mereka yang akhirnya masuk Islam. Lah, sehingga sampai hari ini pun tantangan di dalam kita istiqomah, beramal soleh dan beribadah serta kokoh di atas tauhid yang enggak lebih dari 3 ini. Ya meskipun orang musyrikin Quraisy, bukan Yahudi Madinah, bukan munafiknya Madinah, tapi ciri-cirinya sama. Musyrikin Mekah, kalau ditanya kepribadian Nabi Muhammad SAW atau terkait dengan CV ya, kurikulum vitae-nya Nabi Muhammad, mereka sepakat apa enggak? Sepakat, setuju. Wong sing paling jujur nang kene sapa? Jawabannya mereka siapa? Muhammad. Orang yang paling bisa bakti sama orang tua, mengayomi yang tua, ya, kemudian menyayangi yang di bawahnya. Siapa? Jawabannya pasti Muhammad. Orang yang paling bisa menjamu tamu dengan baik, berinteraksi dengan istri yang baik siapa? Gak ada jawaban selain Muhammad. Kepribadian disepakati. Tapi ketika dakwah, ya, dakwah yang mana dakwahnya meluruskan dari adat istiadat maksiat kesyirikan mereka, terima apa enggak? Enggak terima. Itu mereka musuh. Hari ini ada yang seperti itu kan? Ya, ketika ditanya uangnya kuwi sakjane apik. Ya. Bapak iku Mas iku ya masyaallah. Jane lek enek wong sing teko njaluk tulung ditulung. Wong kuwi masjid biyen ya akhirnya sing golekne dana terus akhirnya dadi magrong-magrong ora kaya biyen ya kuwi kok. Ya. Nang kene lek anak yatim-yatim ya dibantu. Wonge alhamdulillah apik. Lah tapi kok jenengan mboten ngrungokne. Wah, dakwahe keras. Ada apa enggak kira-kira seperti itu? Ada, ya mirip berarti. Ya. Mosok ngene ora oleh riba haram, arep mangan opo? Ya kan? Ada seperti itu. Nah, itu berarti turunan dari ciri orang musyrik. Di Madinah ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ditanya dakwahnya Nabi Muhammad, ya, masalah keimanan, ya, masalah apa lagi? Ya syariat-syariat. Mereka menyetujui itu apa tidak? Menyetujui, menyepakati. Mereka juga pegang Taurat kok. Ya, Al-Quran juga kitab Allah sebagaimana Taurat, bahkan Al-Quran menyempurnakan semuanya itu. Maka kalau orang Yahudi ditanya apa yang dibawa oleh Muhammad benar atau salah, mereka akan menjawab benar. Tapi kalau ditanya, loh kok ora jadi pengikutnya Muhammad? Oh beda, bukan dari Bani Israil. Itu masalahnya Yahudi itu. Di situ mereka itu ngoyo-ngoyo nekani Madinah, goro-goro ya Taurat menyebutkan nabi akhir zaman nantinya di situ. Cuma mereka meyakini sampai terakhir Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israil. Wah, iki nabi akhir zaman iki ya kok keluargane dhewe Bani Israil. Ayo papak wae. Ditunggu itu sampai kedatangannya. Jebule benar sesuai alamat atau tanda-tanda di Taurat, tapi ternyata muncul bukan dari Bani Israil, dari tanah Arab. Makanya Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi melihat ada yang dari pohon kurma, ya ada yang dari tempat ketinggian. Rasul belum sampai Madinah, baru jalan aja mereka udah ini nabi akhir zaman ya iki. Ya, tanda-tandanya persis yang ada di dalam Taurat. Cuma mereka nggak mau mengimani, blas nggak mau. Kenapa? Gengsi itu tadi. Bukan dari Bani Israil. Padahal dakwahnya disepakati oleh Yahudi. Benar dakwahnya itu. Hari ini juga sama. Ada ciri-ciri seperti itu kan. Ada orang ketika menyampaikan kebenaran, ya, ditanya menurutmu benar pura? Benar. Ngulas ini disampaikan ini
bener kabeh Quran, hadis, ya. Insya Allah nggak masalah. Loh sampean kok terus kok nggak ngikuti? Kenapa? Oh, lo piye enggak duduk ormasku. Bukan bagian dari golongan. Ada nggak seperti itu? Nah, itu berarti mirip kayak Yahudi tadi. Ya, jadi kebenaran dan salah ya itu bukan karena tadi tahu pelatnya, Al-Qur'annya tahu, hadisnya tahu, tapi karena bukan dari golongan. Itu yang model Yahudi seperti itu. Dia tahu kebenaran, dia tahu bahwa yang disampaikan Muhammad SAW betul semuanya datang dari Allah. Tapi karena bukan dari Bani Israel, akhirnya mereka pun tidak mau beriman. Yang terakhir, yang ketiga, yang munafik. Ya ini paling susah. Rasul pun merasakan paling susah. Kenapa? Karena bajunya sama. Bermakmum ya di belakang Nabi SAW. Tapi ternyata apa yang ada di dalam hati mereka memusuhi Islam itu sendiri. Nah ini yang bahaya. Ya, karena kita tidak mudah mengetahui. Bersama kita sama-sama Islam, Muslim, tapi kok tiba-tiba muncul ucapan, muncul tindakan yang seakan-akan di situ tidak ridho dengan ketetapan Allah dan Rasul. Ya. Bahwa disampaikan bahwasanya ini loh yang benar, ini yang halal, ini yang haram. Ya. Tapi kemudian mengelak dengan alasan-alasan duniawi, padahal itu syariat Allah dan Rasulnya. Nah, ini bahaya sekali. Ini kalau orang Muslim takutnya masuk ke dalam tanda-tanda kemunafikan. Ya. Sholat jelas wajib, tapi malas untuk sholat. Ya. Kemudian ketika diajak, agama ki privasi. Ya kan? Masa ngajak-ngajak. Aku ya orang ngurusi uripmu kok. Nah, itu. Kan model seperti itu. Sekarang kan seperti itu banyak. Ya dikiranya kemudian kalau kita mengajak awak dhewe wis paling bener, ya ndak Mas, kita juga masih banyak salah. Tapi karena agama ini dibangun dengan nasihat, ad-dinun nasihat, saling ya memberikan nasihat. Artinya saling mengajak kepada kebaikan. Sing elek ya dikandani, ojo mbok lakoni. Itu agama seperti itu. Lah sekarang kalau semua dibilang privasi, ya agamaku bukan urusanmu, ya akhirnya nggak ada dakwah, nggak ada. Lah dakwah itu kan sama-sama saling mengingatkan. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau zaman dulu seperti zamannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu tabaraka wa taala mampu mengislamkan 20.000 orang-orang bahkan dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang yang kafir, itu bukan karena ayat yang terucap, ya, bukan karena hadis yang beliau sampaikan, hanya karena melihat akhlaknya Imam Ibnu Jauzi. Imam Ahmad juga demikian. Kenapa? Karena di zaman itu musliminnya betul-betul karena faham syariat Allah dan Rasulnya ini sampai ada di level akhlak. Hari ini orang kafir ya melihat kaum muslimin, mungkin bukan di Indonesia tapi di belahan negeri yang lain, apalagi negeri-negeri kafir, melihatnya Islam bukan orang-orang yang berakhlak, orang yang serampangan membunuh, ya, menghancurkan tempat ibadah seperti ngebom gereja dan lain seterusnya. Akhirnya di benak mereka Islam baik apa buruk? Buruk. Itu muncul dari ulahnya siapa? Muslimin sendiri yang tidak sabar di dalam mengamalkan dan menuntut ilmu agama itu sendiri. Makanya di salah satu wilayah, ya, baru-baru ini saya dapat cerita dari Syekh Abdul Malik Ramadhani beberapa waktu yang lalu.
ada orang yang tinggal di negara kafir, muslim. Ya, dia berguru hanya lewat internet. Ya. Kemudian muncul semangat jihadnya. Ya, semangat pokoknya mengenalkan orang-orang untuk masuk Islam, kalau enggak dibunuh. Maka dia ngambil senjata tajam. Kemudian di salah satu wilayah, kalau enggak salah tempat parkiran umum saat itu, ada orang kafir, itu langsung ditodong sama dia. Mau masuk Islam atau nyawa. Ya, orang kafirnya mau jenis ditodong ini kan, golek slametnya jawabnya, saya mau masuk Islam. Gimana caranya? Baru orang itu bingung, piye caranya? Itu muslimin hari ini. Ya, orang modal semangat tok, bingung baru. Ayo gitu. Ya, nodong, ya wis milih slametnya to, Mas. Ya wis saya tak milih masuk Islam, gimana caranya? Enggak bisa ngajar. Itu gambaran real hari ini kayak gini. Pengennya sadek sanyek tadi. Ya, seakan-akan dengan gitu kok ya Ustaz. Enggak bisa. Ya, hari ini juga sama. Pengennya langsung ya berada menang di atas, coba lek wis menang piye kayak bingung itu nanti juga. Yang ada eker-ekeran antar sesama muslim. Ya, mulai ya, aku dulu yang punya jasa di sini, aku juga yang enggak sedikit mengeluarkan tenaga dan lain seterusnya. Maka sekali lagi ringkesnya rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberadaan kita selaku menjadi muslim dan muslimat, ya hamba-hamba Allah di lingkungan yang baik, alhamdulillah salah satunya dengan adanya rutin kajian ini, salah satunya adalah supaya mengokohkan poin-poin agama kita dalam perilaku sampai hati atau kalbu kita itu dari dasar, dari pondasi bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian kita praktekkan. Semoga dengan bertahapnya ini kita menjadi generasi ya muslimin muslimat yang takwanya betul-betul dibangun di atas tahapan yang benar. Sehingga kalau ada sesuatu yang setidaknya itu menyimpang atau kayaknya ini enggak benar, kita sudah bisa. Kenapa? Karena kita kokoh di dalam pondasinya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih menyampaikan kajiannya. Teman-teman, apabila ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.